Shalom. Oh, baru 3 orang, kayaknya sudah 300 ini. Shalom. Oke, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan Yesus dari segala kematian untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya Yesus bangkit memberikan satu harapan bagi setiap kita untuk kehidupan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ucapkan syukur karena kebangkitannya. Kita memiliki harapan untuk hidup yang kekal. Haleluya. Ucapkan syukur. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kebangkitan-Mu Tuhan memberikan satu pengharapan yang pasti bagi kami, umat pilihan-Mu. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami merayakan kemenangan kami Tuhan. Karena Engkau sudah menang dari maut Tuhan. Engkau memberikan satu pengharapan yang pasti bagi setiap kami, umat pilihan-Mu. Kami akan bersuka cita bersama-sama pada pagi hari ini. Mengucap syukur, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kuasa-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan hadirat-Mu yang indah Tuhan. Melalui ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami hanya mengandalkan Roh Kudus yang memimpin kami, menguasai setiap acara yang kami tampilkan saat ini Tuhan. Terima kasih. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi berkat-Mu kami terima. Kami sepakat, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami hanya mengizinkan Roh Kudus menguasai setiap pribadi, menguasai tempat ini, menguasai jalannya ibadah dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu lepaskan kami dari belenggu dosa yang tak terkira. Kebangkitan-Mu membukakan pintu surga bagi orang-orang yang percaya. Kebangkitan-Mu memberi harapan bagi orang-orang yang tak putus berdoa dan berharap. Terima kasih Tuhanku, Engkaulah harapan baru bagi siapapun yang ingin memuliakan nama-Mu. Oh, you are God.
Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ini, saudara. Siapa yang bersuka cita hari ini, angkat tanganmu. Siapa yang bersiap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, angkat tanganmu, saudara. Yes, Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Dengan apa akan kami balas Tuhan? Yes, Jesus, Jesus. Haleluya.
luar biasa Bapak. Dengan apa akan kami balas Bapak? Yes, Jesus, Jesus. Ini kami Bapak. Ini kami Bapak. Kami rindu ingin menyembah-Mu Bapak. Memuliakan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Engkau telah bangkit Bapak. Terima kasih. Engkau telah menembus dosa-dosa kami Bapak. Terima kasih Yesus, Yesus. Saat ini Bapak, kami datang dengan penuh ucapan syukur Bapak. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Bapak. Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia tidak hanya mati buat kita, tapi Dia bangkit memberikan kita kemenangan. Amin. Boleh kasih salam kanan kirinya. Kita katakan, Tuhan Yesus bangkit, aku berkemenangan. Amin. Kita mau bersorak, Dia Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Hanya Yesus. Bersyukurlah kepadanya, naikkan pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuasaku, makmur dan
Luar biasa. Masih bersuka cita, amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Siap untuk bersorak-sorai? Amin. Silakan duduk saudara.
begitu luar biasa buat kita. Kita yang harusnya binasa, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, Dia rela mati buat kita. Bahkan Dia bangkit, memberikan kita kemenangan, memberikan kita pengharapan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita menggunakan pujian dengan penuh ucapan syukur. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidup. Hanya kasih Yesus. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku dengan lebih lembut. Hanya Engkau, ya Yesus, beriku hidup. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau berikan nyawamu. Amin. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Hanya Engkau, hanya Engkau
lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Beriku hidup hanya Engkau Yesus. Berikan nyawamu. Terima kasih. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkah Ku tebus hidupku? Layakkah Ku tebus hidupku? Layakkah Ku? Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Idaralama syangkara lama. Sembah Dia. Sembah dan agungkan Yesus. Sembah dan sanjung Dia. Sebab Yesus saja yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak diagungkan. Hanya Yesus yang layak dipuji. Hanya Yesus yang layak menerima pengagungan. Dalam hati Yesus, Kau yang ku sembah Yesus, Kau yang ku tinggikan Yesus, Kau yang ku agungkan. Haleluya. Engkau dahsyat Yesus, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Yesus. Haleluya, haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Sembah Dia, agungkan Dia. Oh, haleluya. Dia sudah mati, bangkit dan hidup bagi saudara dan saya. Haleluya. Terpujilah Yesus, terpujilah Engkau Yesus. Kau yang ku sembah, Kau yang ku tinggikan Yesus, Kau yang ku agungkan. Dialah Ku. Shanda takara lama sangka takara, ina takara lama sanda takara lama. Belenggu-belenggu dosa dihancurkan, kuasa iblis dihancurkan. Hanya Yesus yang ditinggikan, hanya Yesus yang diagungkan. Ora lama sanda takara lama. Segala puji hormatannya bagimu Yesus. Tiada lama mengalir Roh Kudus memenuhi kami, mengalir Roh Kudus, damalah kami, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, damalah kami Yesus. Biarlah masyarakat lagu. Kami lapar dan haus akan Engkau. Terima kasih Roh. Kami lapar dan haus akan Engkau. Amin. Puaskan kami. Glory. Segarkan kami Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Syukur Allah basyanda takara. Terima kasih Roh. Jamalah kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory. Inilah saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Biar kami semua boleh dipuaskan.
Kami disegarkan, kami dibangkitkan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus yang beracara dari awal sampai akhir. Berfirmanlah, kami mau mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Makasih buat tim altar. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan. Selamat Paskah. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mati selalu, tidak selamanya mati, tetapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, kemarin waktu kematian Tuhan Yesus ya, kita melihat ada mujizat-mujizat yang terjadi melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus, ya, di mana terjadi kegelapan yang luar biasa. Selama 3 jam, mulai jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Menunjukkan bahwa, mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia saat ini sedang di dalam kegelapan. Dan saudara dan saya lah yang harus tampil sebagai terang Kristus yang menerangi dunia yang gelap ini. Amin saudara. Karena kita adalah terang dunia. Kemudian juga mujizat yang selanjutnya dikatakan tabir bait suci terbelah, ya, menjadi 2 saudara. Mengingatkan bahwa hubungan kita dengan Allah luar biasa. Indah, kita sudah dengan Allah indah sekali. Ya, sudah terbuka hubungan kita sehingga kita bisa memanggil Allah kita Bapa. Ya Bapa. Amin saudara. Haleluya. Saudara bisa kapan saja, di mana saja saudara bisa berseru kepada Bapa di surga. Karena sudah dibukakan saudara melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus. Dan juga dikatakan saudara, ya, kubur-kubur terbuka, terjadi gempa bumi, ya, bukit-bukit terbelah menjadi 2 saudara, terbelah semua, terbuka. Terjadi satu mujizat-mujizat yang luar biasa. Mengingatkan bahwa suatu kali kelak kita juga akan mengalami hal yang sama saudara, seperti peristiwa itu, di mana kita, mereka yang mati dalam Tuhan, mereka akan bangkit, terbuka kubur itu dan mereka akan bangkit, dan kita yang masih hidup, kita akan terangkap bersama-sama Tuhan di awan-awan. Tuhan akan menjemput kita di awan-awan. Kita akan ya, diangkat bersama-sama di awan-awan. Puji nama Tuhan. Dan saudara, yang terakhir saya melihat bahwa ada satu sukacita yang luar biasa melalui peristiwa kematian Tuhan Yesus saudara. Di mana mereka, orang-orang yang menganiaya Yesus, yang menusukkan tombak ke lambung Yesus, yang menganiaya Yesus, bahkan yang menyalibkan Yesus saudara. Mereka berubah saudara, mereka yang luar biasa kejam ya, menganiaya Yesus, tapi pada saat melihat peristiwa-peristiwa yang ajaib, mereka membuka mulutnya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anak Allah. Nah saudara, bahkan di dalam Injil yang lain mereka memukul-mukul dada mereka saudara. Mereka menyesal, kenapa aku tadi menganiaya Yesus, kenapa aku tadi meludahi Yesus, kenapa aku tadi menyalibkan Yesus. Mereka menyesal saudara. Nah suatu kali kelak akan terjadi hal yang sama saudara. Ada peristiwa yang sangat indah saudara akan terjadi, di mana suatu kali kelak pada saat Yesus datang di awan-awan dan mereka semua melihat ada Yesus di awan-awan menjemput kita orang yang percaya, maka dikatakan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini mungkin ada orang-orang yang menolak Yesus, tidak menerima Yesus, tidak apa-apa, biar saja. Nanti satu kali kelak dia akan melihat peristiwa yang dahsyat saudara. Dan mereka akan berseru berkata, oh ternyata Yesus adalah Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Nah saudara, di dalam kebangkitan, memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini ada satu tema saudara diberikan oleh PGI dan KWI saudara, yaitu hidup sebagai alat kebenarannya. Hidup sebagai alat kebenarannya.
Saudara, saya membayangkan pada waktu Yesus disalib, saudara, pada waktu Yesus mati disalib, ya, saudara, iblis bersorak-sorak. Iblis bersorak-sorak merayakan, dia pikir dia udah menang. Wah, ternyata apa yang dikatakan Yesus Tuhan ternyata mati disalib. Mereka lupa bahwa akan terjadi sesuatu yang dahsyat pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan naik ke surga. Puji nama Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, membuat iblis terbelalak, saudara. Yang tadinya dia pikir dia menang, karena iblis melihat Yesus sudah mati, tetapi dia tidak melihat bahwa Yesus sudah bangkit. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, dikatakan tema di dalam Paskah tahun ini yaitu di dalam Roma 6 ayat 13. Hidup sebagai alat kebenarannya. Di sana dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ingat, saudara sudah ditebus dari dosa. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, ya, baik mulut kita, hati kita, pikiran kita, ya, perkataan, tindakan kita. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Saudara, disinilah saudara PGI dan KBI mengambil satu tema, yaitu hidup kita sebagai alat kebenarannya. Puji nama Tuhan. Saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa kemenangan bagi setiap kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 di sana dikatakan, kalau Yesus tidak bangkit, mati tetap mati selamanya, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan sudah bangkit. Nah, saudara, kita akan membaca peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus terlebih dahulu, ya, di dalam Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28, kita akan membaca di sana, saudara, supaya kita tahu benar bahwa peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-4. Injil Matius pasal 28. Ya, kita mulai saja dari ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Saudara, kalau saya perhatikan ini, saudara, penjaga-penjaga itu yang menjaga kubur Yesus, ya, melihat malaikat yang datang, mereka dikatakan ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Artinya pucat mungkin ya tubuhnya, saudara. Nah, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia.
sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Wah saudara, saya bisa membayangkan takut dan sukacita itu kayak apa ya? Takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, puji nama Tuhan saudara. Saya membagi menjadi 4 bagian di dalam khotbah saya saudara. Yang pertama, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Tadi di dalam Injil Matius 28 ayat 4-6 dikatakan, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Nah saudara, kita melihat yang pertama, Yesus sudah bangkit. Yesus adalah Tuhan, sehingga ia tidak mati selama-lamanya, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Saudara, bahkan murid-murid lupa saudara, kalau Yesus pernah mengatakan bahwa nanti hari yang ketiga aku akan bangkit. Nah saudara, Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan, dan dia benar-benar bangkit. Kebangkitannya untuk mengalahkan maut, supaya kita dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Kuasa iblis dihancurkan melalui kebangkitan Yesus. Yang tadinya iblis bersorak-sorai merayakan kemenangan karena Yesus yang adalah Tuhan ternyata mati disalib. Tetapi saudara, pada hari yang ketiga dia bangkit, dan kuasa iblis dihancurkan melalui kebangkitan Yesus. Kebangkitannya untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Mari katakan 1, 2, 3, Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup saudara. Dia menyatakan, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa ini aku, Tuhan yang hidup. Saudara, pada waktu ibadah kematian Tuhan Yesus kemarin, saya sengaja tanya ya, karena saya tahu ada jemaat kita yang punya karunia penglihatan. Saya tanya, pada waktu memperingati kematian Tuhan Yesus, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu rasakan? Dia katakan, saya melihat Yesus ada di altar sini. Yesus hadir ada di altar di depan ini. Wah, puji nama Tuhan saudara. Saat kita memang pada waktu itu saya merasakan hadirat Tuhan yang indah sekali saudara. Dia ada di dalam altar kita ini. Puji nama Tuhan. Dan saya sangat percaya, saat ini pun juga dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sebab memang dia berjanji bahwa dia akan ada hadir di tengah-tengah kita. Saat kita 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Saat kita memuji dia, saat kita menyembah dia, dia bersemayam di atas puji-pujian yang kita naikkan. Dan kita percaya bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saudara, gunakan waktu sebaik-baiknya. Hormati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sebab saya sangat menghargai kehadiran Tuhan. Saya juga merasakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Yang saya percaya setiap kita bersekutu dalam nama Yesus, dia ada di tengah-tengah kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Yesus sudah bangkit. Puji nama Tuhan. Nah, bagian yang kedua saudara, bukan hanya Yesus saja yang bangkit saudara. Bagian yang kedua, kita juga akan mengalami kebangkitan. Kita juga akan dibangkitkan saudara. Kita juga akan mengalami sesuatu kebangkitan sama seperti yang Yesus saat itu dia bangkit. Nah saudara,
di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan 21, 1 Korintus 15 ayat 20 dan 21 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dia lebih dahulu bangkit, ya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus. Nah saudara, Yesus sudah bangkit. Kita pun juga kelak akan mengalami kebangkitan. Jikalau kita sudah dipanggil Tuhan lebih dulu, dan kita tetap setia mati di dalam Tuhan, ya. Saudara-saudara kita banyak sudah meninggal dalam Tuhan, ya. Ya, almarhum Ibu Karmiati, Bapak Ijan, ya. Nanti pada saat Yesus datang, mereka akan lebih dahulu bangkit, saudara, dari kubur. Dia akan kuburnya akan terbuka dan dia akan bangkit. Dan kita yang masih ada, kita akan bersama-sama Tuhan di angkasa. Haleluya saudara, inilah sesuatu pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan, mari kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Mari kita mau tetap mengiring Yesus, mengikut Yesus, melayani Yesus sampai akhir hidup kita. Apapun pencobaan, apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak menghalangi iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Karena tentunya orang-orang yang mati dalam Tuhan, itulah yang akan mereka mengalami kebangkitan. Puji nama Tuhan. Dan di dalam Injil Markus 16 ayat 16 di sana dikatakan, Injil Markus 16 ayat 16 di sana dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, ayat ini dengan jelas sekali saudara. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Puji nama Tuhan. Kristus sudah dibangkitkan supaya kita yang mati dalam Kristus juga akan dibangkitkan. Kebangkitan anak-anaknya supaya kita dapat memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan bagi kita. Mereka yang mati, ya, tidak percaya Yesus, mereka juga akan dibangkitkan saudara. Tetapi mereka akan memperoleh hukuman. Puji nama Tuhan. Sebab firman Tuhan tadi katakan, kita yang percaya bahwa Yesus bangkit akan diselamatkan. Tetapi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit akan menerima hukuman. Saudara, ini penting sekali buat kita saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita perlu terus berdoa buat keluarga kita, buat saudara kita yang mereka belum mengenal Tuhan, yang belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tanggung jawab kita. Kita harus berdoa bagi mereka supaya mereka juga mempunyai iman sama dengan kita. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mereka percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Supaya mereka juga boleh memperoleh mahkota kehidupan saat mereka dibangkitkan. Bukan memperoleh hukuman. Saudara, ini penting sekali buat kita. Siapa lagi yang harus berdoa buat mereka kalau bukan kita saudara? Selama kita masih hidup saudara, masih ada kesempatan untuk kita terus berdoa, untuk terus kita mengasihi mereka. Supaya mereka juga mengalami hal yang sama saudara. Supaya mereka juga mengalami kebangkitan untuk memperoleh mahkota kehidupan. Saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat yang 10b, ya, bagian terakhir, Wahyu pasal 2 ayat 10b, coba ditampilkan. Ya. Nah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Amin, saudara. Ini adalah janji Tuhan bagi mereka yang setia sampai akhir. Mereka tetap beriman kepada Yesus walaupun mengalami goncangan yang berat, walaupun mengalami permasalahan yang berat, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus, sehingga dia berhak untuk memperoleh mahkota kehidupan itu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati, sampai kita dipanggil Tuhan, sampai kita mengakhiri hidup kita. Kita sudah melewati pertandingan iman, dan kita boleh berhasil mencapai garis akhir itu yang dikehendaki. Seperti yang dikatakan Bu Ari, sering katakan kalau yang meninggal ini orang yang setia dalam Tuhan, enak kita ya khotbahnya, ya hamba-hamba Tuhannya khotbah enak, ya enak kita khotbah, karena mereka kedapatan orang yang setia sampai mati. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Biarlah saudara, kita yang percaya bahwa Yesus bangkit, kita percaya bahwa kita akan diselamatkan dan kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Tetapi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit akan menerima hukuman. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Tentunya saudara tidak menginginkan ya keluarga kita, anggota keluarga kita, orang yang kita kasih, mereka akan menerima hukuman. Oleh sebab itu saudara, ini tugas kita, ini menjadi satu kewajiban kita untuk terus berdoa bagi mereka, mengasihi mereka. Kita percaya melalui doa, kasih dan kesaksian kita akan membawa mereka untuk mengenal Yesus. Bagian yang ketiga saudara, kebangkitan Kristus menjadikan kita sebagai alat kebenarannya. Ini tadi katakan saudara di dalam tema ini saudara. Kebangkitan Kristus, Yesus yang sudah bangkit, menjadikan kita sebagai alat kebenarannya. Puji nama Tuhan. Roma pasal 6 ayat 4 di sana dikatakan, di dalam Roma pasal 6 ayat 4 di sana dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan menjadi ciptaan yang baru di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Disambung saja dari 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai alat kebenarannya. Ya, kita sudah mati, dikubur dan bangkit hidup bersama dengan Yesus. Kita sudah hidup yang baru. Saudara dan saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Walaupun saya sering katakan sebagai manusia kita tetap sama, tetapi sesungguhnya kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga kita sudah dibenarkan dan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan mau memakai kita untuk hidup sebagai alat kebenarannya. Dunia saat ini membutuhkan orang-orang benar, saudara. Dunia di sekitar kita, dunia di sekeliling kita membutuhkan orang-orang yang benar. Karena di dalam dunia ini sulit mencari orang yang benar. Saudara dan sayalah orang-orang yang benar itu. Amin. Katakan kanan kiri saudara, kamu orang yang sudah dibenarkan. Kamu orang benar. Dunia sedang mencari orang-orang benar itu. Dunia sedang membutuhkan orang-orang benar itu saudara. Karena sulit saat ini mencari orang-orang yang benar. Ya, saya sering mendengar sekarang ini susah mencari orang yang jujur. Sekarang ini sulit mencari orang yang jujur. Saudara, inilah menjadi tantangan bagi kita anak-anak Tuhan. Dimanapun saudara berada, ini saudara bisa menunjukkan, ini aku orang yang jujur.
Ini aku orang yang benar. Amin saudara. Amin. Karena di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang selalu akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Kalau kita mau taat saja dipimpin oleh Roh kebenaran, pasti kita akan hidup di dalam kebenaran. Pasti saudara, perkataan kita, tindakan kita adalah tindakan perkataan yang benar. Karena Roh kebenaran ada di dalam diri kita. Tuhan mau memakai kita untuk hidup sebagai alat kebenarannya saudara. Karena sulit mencari orang-orang yang benar di dalam dunia ini. Inilah tugas anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan. Untuk tetap terus hidup dalam seluruh kebenarannya. Inilah yang dimaksudkan dengan tema dari PGI saudara. Sehingga saudara dan saya menjadi alat kebenarannya. Menjadi alat kebenarannya dimanapun saudara ditempatkan. Saudara harus bisa menunjukkan bahwa saudara orang-orang yang benar. Kemarin saya khotbah di hari Jumat Agung itu, saya khotbah di LP Lowaru ya. Saya sama setelah itu saya kemarin LP Lowaru. Kemarin sama Pak Tulus ya, sama Pak Tulus sama Bu Indrawati di LP Lowaru saudara. Saya sampaikan ini. Saudara adalah orang yang sudah dibenarkan. Saudara adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Sudah dikuduskan, sudah dibenarkan. Dan saudara ditempatkan di tempat-tempat ini saudara. Di lingkungan yang jahat ini. Untuk menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang benar. Wah, ini satu tantangan yang besar buat mereka. Ya, tantangan yang berat buat mereka. Karena kita tahu bahwa di dalam penjara itu adalah banyak orang-orang yang tidak benar. Di situ dia mempunyai tanggung jawab untuk menunjukkan orang yang benar. Saya ingatkan bahwa ada Roh kebenaran di dalam diri kamu. Ada Roh Kudus yang siap untuk memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Taatlah kepada Roh kebenaran, maka kamu akan nampak berbeda di tengah-tengah orang-orang yang jahat, di lingkungan orang-orang yang tidak benar. Saudara, ini buat kita juga saudara. Mungkin saudara tinggal di lingkungan yang tidak benar di situ, ya. Saya pernah mendengar ada satu perkampungan yang di situ boleh kata perbuatan-perbuatan jahat semua ada di situ, ya. Ada yang menjuluki ini kampung maling, ya. Kampung maling karena banyak orang-orang turun temurun jadi maling. Wah, ini tantangan buat anak-anak Tuhan supaya dia bisa benar-benar menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan, yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Ini bagian yang terakhir saudara. Puji nama Tuhan. Saya sangat percaya saudara, Tuhan punya rencana yang besar. Kalau kita semua sudah dibenarkan saudara, dan kita sudah diberi Roh kebenaran, Tuhan punya maksud yang indah supaya kita benar-benar bisa menjadi alat kebenaran itu dimanapun kita ditempatkan. Karena dunia saat ini sulit untuk mencari orang-orang yang benar. Puji nama Tuhan. Nah saudara, bagian yang terakhir yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh kebenaran. Hidup yang dipimpin oleh Roh kebenaran, ayat yang tidak asing lagi saudara, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13a, ya. Yohanes 16 ayat 13a di sana dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran adalah Roh Kudus. Dia sudah datang dan bahkan sudah tinggal di dalam hidup kita. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Katakan seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia sudah datang dan dia sudah tinggal dalam hidup kita saudara, untuk siap memimpin kita, perkataan kita, tindakan kita, apapun yang kita kerjakan ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tugas kita hanya taat saja, dipimpin oleh Roh kebenaran itu. Saya percaya saudara, kalau kita taat dipimpin oleh Roh kebenaran, Dia akan dengan indah memimpin kita saudara. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang benar, yang membangun, yang menguatkan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sambung di dalam 2 Timotius pasal 4.
2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Iman kita perlu kita pelihara, saudara. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Perhatikan, ini indah sekali ayat yang terakhir. Kalimat yang terakhir, tetapi bukan hanya kepadaku, Rasul Paulus katakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji nama Tuhan, kita semua merindukan kedatangannya. Saudara, satu lagi janji Tuhan, dia sudah menggenapi, dia datang lahir sudah digenapi, dia sudah mati digenapi, dia sudah bangkit digenapi. Satu hal yang kita nanti, yaitu dia akan datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama. Puji nama Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua merindukan kedatangannya. Entah kita akan meninggal lebih dulu, tetapi yang penting kita meninggal di dalam Tuhan. Entah kita pada waktu dia datang kita masih hidup, tetapi yang penting buat kita adalah kita merindukan pada saat dia datang, kita akan diangkat di surga yang mulia. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, dikatakan janji itu bukan hanya untuk Rasul Paulus, tetapi bukan hanya untuk Rasul Paulus, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita akan memperoleh mahkota kebenaran. Saudara, mari saudara pelihara iman saudara, ya, pelihara iman saudara supaya kita benar-benar bisa mencapai garis akhir, garis finish saudara di dalam perjalanan hidup kita. Pelihara iman kita. Saya selalu ingatkan, kita tidak mudah memelihara iman. Tentunya kita harus setia datang beribadah kepada Tuhan. Kita setia merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan siang dan malam. Dan kemudian kita juga setia berdoa. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya, saudara, maka kita akan pasti dipimpin oleh roh kebenaran itu. Sehingga orang dunia sekitar kita akan melihat sesuatu yang berbeda. Karena kita ada roh kebenaran yang memimpin kita, yang menuntun kita, perkataan kita, tindakan kita dipimpin oleh roh kebenaran. Sehingga segala sesuatu yang keluar, yang kita lakukan adalah hal-hal yang benar. Puji nama Tuhan, haleluya. Roh kebenaran itu yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran, supaya kita dapat mengakhiri pertandingan iman sampai kita memperoleh mahkota kebenaran dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita selama kita hidup dalam dunia ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Itu janji Tuhan. Saya percaya saat kita benar-benar mau dipimpin oleh roh kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, saudara, kita tidak usah minta, dia akan memberi. Janji-janjinya pasti akan disediakan buat kita dan dinyatakan kepada kita. Pasti, saudara, tanpa kita meminta. Kalau bagian kita sudah kita lakukan lebih dulu. Amin. Masih ingat khotbah saya, perintahnya dan janjinya, bagian kita lakukan perintahnya dulu. Tuhan bagiannya akan menenapi janjinya buat kita. Puji nama Tuhan. Ada ribuan janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kita saat kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita selama kita hidup dalam dunia ini, sehingga kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan akan menjadi berkat bagi orang-orang lain di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Bukan kita saja diberkati, tetapi kita akan menjadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Amin. Pasti, saudara. Dan itu pasti terjadi. Asal kita mau dipimpin oleh roh kebenaran itu. Perkataan kita perkataan yang benar, tindakan kita tindakan yang benar. Pasti, saudara, janji Tuhan, dia akan memenuhi segala keperluan kita, akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari pemain musik
WL Singer boleh maju ke depan. Oh ralama syangkatakara. Haleluya Yesus. Saya mau berdoa buat firman Tuhan terlebih dulu. Mari saudara tundukkan kepala dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Peristiwa kebangkitan-Mu menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Kami pun juga kelak akan mengalami kebangkitan di saat kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Atau mengalami pengangkatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami akan membawa kebenaran itu. Perkataan kami, tindakan kami. Tuhan terima kasih. Sehingga kami boleh memelihara iman kami. Sehingga kami boleh sampai akhir garis akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar firman-Mu termeterai di dalam hati kami. Terima kasih. Saya mau berdoa secara khusus buat saudara. Setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara merasa, Tuhan tolong saya. Ampuni saya selama ini saya belum hidup benar. Ampuni saya selama ini belum membawa perkataanku, tindakanku yang benar bagi orang lain di sekitar kami. Dan saudara rindu untuk itu. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Tuhan mau lihat kejujuran saudara. Tuhan mau memakai saudara. Tuhan mau memakai saudara. Saudara mau dipimpin, dituntun di dalam kebenaran. Saudara merindukan itu, angkat tangan saudara. Bapa surgawi, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kerinduannya untuk hidup benar. Dimanapun mereka berada, mereka belum menyatakan kebenaran itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus, Roh kebenaran itu yang akan menolong mereka. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita nyanyikan satu pujian. Anak Allah, Yesus namanya. Naikkan dengan sukacita saudara. Anak Allah, Yesus namanya. Menyembuhkan, amin.
menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bukan hanya mati tapi menunjukkan kuasanya. Dia hidup untuk kita semua. Kita mau tetap setia pada Tuhan. Amin. Sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Karena kita bersyukur apapun yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tahukah dirimu betapa besar kasih sayang Tuhan padamu, sehingga Dia rela berkorban untukmu.
Baik, saat ini saya mengundang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita akan merayakan saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Ya. Saudara, seperti biasa setiap akhir bulan, minggu terakhir, ya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Sekarang bulan Maret, jadi yang berulang tahun di tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Ya kalau saudara tidak saya sebut, silakan maju ke depan ya. Karena kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun di bulan Maret. Yang pertama yaitu Bapak Suradi. Bapak Suradi ada? Bapak Suradi ada pelayanan tempat lain ya. Ibu Samud. Ya, Bu Samud silakan maju ke depan. Saudari Jessica. Saudari Jessica. Bapak Sujinto. Pak Cinto ada, silakan maju. Ibu Sutiami. Adi Trianto. Bapak Alex Samuel. Ya, silakan saya maju ke depan ya. Ibu Krisnanti. Ibu Ririn. Silakan maju ke depan. Yang mungkin kalau belum kursi kasih kursi ya. Saudara Bega, ya saudara Bega silakan. Ibu Kiki ya. Bapak Yori Sutrisno. Wah, Pak Yori Sutrisno, ya silakan. Saudari Ayu silakan maju ke depan. Ibu Vivin, Jevon, ya. Bapak Tanamun ada? Pak Tanamun boleh maju. Vera Alvaro Kinan. Ya, apakah masih ada yang berulang tahun di bulan Maret? Saudara, ya kalau mungkin baru pertama kali atau baru hadir dan saudara lahirnya di bulan Maret, silakan maju ke depan ya. Kita akan doakan. Ada saudara mungkin terlewatkan yang lahirnya di bulan Maret tanggal 1 sampai 31 Maret. Silakan maju ke depan kalau ada ya. Puji Tuhan. Ya, kita akan doakan mereka yang berulang tahun di bulan Maret. Yuk kita naikkan satu pujian. Panjang umurnya, sehat tubuhnya. Oh, Bu Tonas juga ya. Puji Tuhan. Ada lagi, silakan maju ya. Panjang umurnya, sehat tubuhnya. Tuhan imannya di dalam Tuhan, di dalam doakan ya saudara-saudara kita, arahkan tangan saudara, kita akan mendoakan mereka. Bapak Surgawi, kami bersyukur terima kasih Tuhan sudah menyertai anak-anak-Mu di dalam tahun-tahun yang dilewati. Penyertaan Tuhan sungguh nyata, sukacita Allah, damai sejahtera Allah menyertai mereka. Tuhan terima kasih, Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, sukacita yang datang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan mereka sudah, oh Tuhan Kau memberi kekuatan dan kesehatan, menjauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong mereka Tuhan di dalam tahun-tahun yang akan dilalui, biar penyertaan Tuhan akan semakin nyata. Tuhan akan memakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Roh Kudus akan menghiburkan mereka, Roh Kudus akan menolong mereka, Roh Kudus akan menguatkan mereka. Oh Tuhan tolong, biar mereka dalam menghadapi berbagai pencobaan apapun, mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus akan menghiburkan mereka Tuhan. Tolong mereka Tuhan.
Anak-anak buat berhasil dalam sekolah mereka. Anak-anak boleh menjadi anak-anak yang taat dan hormat pada orang tuanya, supaya mereka hidup berbahagia dan panjang umurnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih Bapa. Jadikan alatmu. Jadikan Tuhan mereka menjadi alat kebenaranmu dimanapun mereka berada. Mereka boleh membawa suara kebenaran. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terlebih kami rindu supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri ya. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat berulang tahun untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Kita berdoa bila sepanjang tahun ini Tuhan senantiasa memberkati, apapun yang dikerjakan boleh Tuhan buat berhasil. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya mengundang para petugas kolektan untuk bisa maju ke depan. Dan nanti dengan kasih Kristus, Bapak Fabian akan memimpin di dalam doa. Terima kasih Allah kami yang hidup. Buat pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh mengingat kembali kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Engkau yang telah mati dan bangkit dan hidup dan menyediakan tempat bagi kami di surga Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari berkat-Mu Tuhan, sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, ku menang.
daripada pemenang. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus yang akan memberkati. Baik, saya akan membacakan pengumuman yang terdapat di dalam warta. Untuk pengumuman yang pertama, dimohon kehadiran seluruh jemaat dalam pekan doa pada hari Senin sampai dengan hari Jumat tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 April 2024 pukul 6 sore di gereja. Yang kedua, dimohon kehadirannya untuk doa dan puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 siang dan disediakan buka puasa makan siang bersama. Yang ketiga, diberitahukan bahwa gereja akan mengadakan baptisan air pada bulan Mei 2024. Bagi jemaat yang akan mengikuti baptisan air dapat mengambil formulir di sekretaris gereja atau Ibu Anis. Yang keempat, doakan dan hadiri rangkaian kegiatan Paskah 2024 antara lain ibadah kenaikan Tuhan Yesus disertai makan bersama pada hari Kamis 9 Mei 2024 pukul 6 pagi. Selanjutnya ada doa puasa selama 10 hari disertai buka puasa bersama mulai hari Jumat 10 Mei 2024 sampai dengan hari Sabtu 18 Mei 2024. Berikutnya ada ibadah hari Pentakosta pada hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 6 pagi dan 5 sore di gereja. Pengumuman yang kelima, diberitahukan bahwa dana Paskah yang sudah masuk sampai dengan tanggal 24 Maret 2024 sebesar Rp15.174.500. Puji nama Tuhan. Untuk pelayan ibadah minggu depan terdapat di dalam warta. Mohon teman-teman sekalian untuk memperhatikan. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati ya. Kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sendiri juga harus bangkit. Amin. Segala roh malas, roh tidak semangat, sudah kita tolak dalam nama Yesus. Kita bangkit dan kita semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Baik, saya ingin menyapa mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Ada yang boleh mengangkat tangan? Yang baru pertama kali hadir ada? Tidak ada? Ya, puji Tuhan ya. Selamat datang, selamat beribadah bersama-sama ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdiri, kita akan yel-yel lebih dulu ya. Mari berdiri semua. Tolong yel-yelnya boleh ditampilkan. Gereja kita ada yel-yel ya, untuk membangkitkan semangat kita di dalam memberitakan Injil ya. Yel-yelnya adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil ya. 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Sekali lagi, 1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani beritakan Injil. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, naikkan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah raya pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang tinggalkan rumah-Mu. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik, dengan tiada kekurangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Pintu yang sini. Terima kasih. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.